Hai, so today kita mau berangkat ke Lasem. Buat apa? Buat observasi dan wawancara di pengrajin batik. Yuk ikuti keseruannya yuk. Alhamdulillah sudah sampai. Di sini kita mau nyari dulu alamat pengrajin batik yang akan kita tuju. Tara, sudah ketemu. Namanya Omah Batik Lasem. Mari kita lihat dalam-dalamnya. Ini dia penampakan dari dalamnya. Bisa dilihat ya. Dan di sini kita nggak cuma wawancara sama observasi saja, tetapi di sini kita akan belajar sedikit mengenai sejarahnya. Hai, sekarang kita berada di Omah Batik Lasem. Dan di sini kita mau melakukan wawancara serta observasi di rumah batik ini ya, guys ya. Yuk ikuti keseruannya yuk. Kita sedang bersama mas-masnya ini ya. Kita mau mewawancarai masnya sebagai narasumber. Kalau boleh tahu masnya namanya siapa? Mas, bisa dibilang Mas Fani bisa. Kalau di sini disebut Mas Ikhwan. Mas Ikhwan. Di sini udah kerja berapa tahun? Udah berapa lama? Di 1 tahun ada. 1 tahun. 1 tahun. Kalau boleh tahu perusahaan batik ini didirikan sejak tahun berapa? Kalau beli rumah ini di tahun 2016, cuman mulai bukanya batik ini di tahun 2019. Pemilik rumah ini siapa ya? Yang pertama namanya Oi Juno sama Cotong Bi, itu dia dari keturunan orang Tionghoa sama Belanda. Kalau sekarang punyanya Pak Rudi Insinyur Hartono dari Pungsa Lasem. Oh, ini ya yang awal. Yang ini gambarnya ini ya? Iya. Bisa ditunjukin deh. Nah, kalau boleh tahu ini jenis batik apa yang diproduksi di sini? Kalau di Lasem ya, yang paling best seller. Ya, Nah, itu namanya batik 3 negeri. 3 negeri. Nah, kenapa kok disebut 3 negeri? Karena prosesnya dulu itu melalui 3 daerah atau 3 tempat. Jadi merahnya itu di Lasem, itu khasnya Lasem, merah pete-pete atau darah ayam. Terus birunya di Pekalongan dikasih warna indigo. Dilempar lagi ke Solo dikasih warna sogan atau coklat. Itu satu kain bisa sampai 8 bulan. Gitu. Terus untuk penjualan batik ini tuh biasanya di apa Mbak namanya? Disetorkan kemana? Iya, disetorkan apa diperjualbelikan sendiri gitu? Ada yang disetorkan juga. Kita juga ngambil dari bagian desa-desa. Kita juga ngambil membantu jual juga gitu. Kayak misal kita membantu UMKM juga. Oh, sebentuk MKM. Bentuk. Boleh lihat untuk cara pembuatan proses batiknya itu gimana? Ada nanti di sebelah situ, cuman ada beberapa ya. Mungkin saya bisa sebutkan ada 29, mungkin nggak terlalu banyak. Ada juga nyipati, nyuwei, ngeleret, nemboi, ngelengkreng. Ada juga nerusi juga sama. Mungkin lebih banyak nanti kita sebelah sana nanti kita tunjukin dari sebelum 9 tata caranya. Ya boleh. Nah itu ya guys ya. Nanti kita melihat cara pembuatan proses batik di atas lantai 2 ya Mas ya. Iya. Oke, ayo ikuti ya. Bisa dilihat, ini dia hasil batik yang diproduksi di Omah Batik Lasem. Cantik banget ya motifnya. Katanya mas-mas tadi, kain-kain batik di sini rata-rata memakai kain katun prisma. Ada juga yang memakai kain sutra halus, primis, prima, tapi kebanyakan itu pakai yang primissima. Wah, tasnya di sini juga cantik-cantik banget ya. Sebelum kita melihat bagaimana proses pembuatan batik, mas-masnya ini mengajak kita buat lihat dulu ruangan batik yang ada di bagian belakang. Setelah itu, kita akan mengunjungi ruang bersejarah juga yang ada di sini. Ya, masih satu sama Omah di Batik Lasem ini. So, seperti ini tampilan di dalamnya. Di sini banyak banget batik yang cantik-cantik. Oh iya, harga batiknya di sini yang paling murah itu mulai dari 175.000 loh. Dan di sini kami menemukan harga
Rp3.500.000. Jadi harga batik di sini itu mulai dari 175.000 sampai puluhan juta rupiah. Ini ada namanya batik peranakan. Ini dulu kita temukan itu berupa sketsa batik. Nah, sketsanya kayak gini. Itu dulu kita temukan di koper tua, bertumbukan koran dengan bahasa Belanda. Sketsa ini dia terselempit di bagian tengahnya. Nah, kita temukan di tahun 2017 bersama Mbak Agni, peneliti geografi, sama owner kami di Insinyur Diartono di tahun 2017. Mulai merepro menjadi kain batik tulis di tahun 2024. Jadilah batik tulis peranakan Yohana Coan. Nah, kayak gini. Batik ini jarang ditemukan di toko lain karena sketsanya ditemukan di sini. Repronya aja cuma di satu kali di Rumah Merah atau di Omah Batik. Gitu. Batik peranakan ini sebelum datangnya batik lasem. Jadi batik peranakan dulu, baru batik lasem. Ini adalah batik peranakan seperti yang dijelaskan Mas Ikhwan tadi, dan di mana sketsa ini ditemukan di dalam koper tua bertumpukan koran yang berbahasa Belanda. Ditemukan pada tahun 2017. Dan batik ini jarang ditemukan di toko lain karena sketsanya ditemukan di sini. Setelah kita melihat batik-batik yang ada di dalam, sekarang kita mau menuju tempat bersejarah yang kita maksud tadi, yaitu namanya Rumah Merah Heritage Lasem. Yuk kita lihat. Ini namanya Rumah Merah Heritage Lasem. Dulu dikenal sebagai Tiongkok Mesin Heritage. Terus namanya dirubah, ada sebuah konflik orang Jawa sama Cina, dirubah menjadi Rumah Merah Heritage Lasem. Bangunan ini berdiri pada tahun 1860, umurnya udah 160 tahun. Terus dibeli sama Pak Ardi di tahun 2012, dijadikan sebuah homestay atau penginapan di tahun 2016. Oh, berarti pernah jadi homestay ya ini? Sekarang masih. Oh, sekarang masih, sampai sekarang masih. Boleh spill dalamnya? Pas kita masuk di dalam, di sini tuh banyak banget gambar-gambar bersejarah dan satu patung dewa besar. Kalau boleh tahu ini kan terdapat banyak gambar-gambar ya. Itu tahun berapa ya? Ini kan ada pedagang kain, terus balu panjang dan kain batik. Asal mulanya berdiri apa perusahaan batik ini atau gimana gitu? Ya ini kan kayak ini kan ada kain batik ya. Ini kan dulu kan orang-orang ini ada yang jual batik, terus ada kalau budaya Tionghoa itu kan sering rayain cap gomeh. Kalau di sini kan ngiranya itu kayak karnaval. Cuman kalau cap gomeh ini dia bisa dibilang kirap, bisa itu dengan budaya Tionghoa gitu. Ini dokumentasi asli. Asli. Budaya kirap kayak kemarin tahun 2024 itu enggak sih? 2025. Iya kan? Yang kemarin kan? Iya, seperti itu. Iya, itu 13 tahun sekali. Oh, 13 tahun sekali. Ya, yang di Kelenteng Cangkiang itu dari abad 13. Kelenteng yang di apa? Tertua di Pulau Jawa. Tertua di Pulau Jawa. Pernah ke sana? Pernah lewat. Balik. Iya, pernah lewat. Lewat saja. Selain ada gambar, di sini tuh ada satu patung dewa besar. Kan terdapat patung ya. Namanya patung apa dan fungsinya buat apa? Ini namanya patung Kuangkong. Ini kalau orang Jawa. Kalau orang Cina nyebutnya Kongco Kwasitekun. Kalau di film Radcliffe namanya Guanzhou. Dia bisa disebut dewa panglima perang atau dewa perang. Dia kenapa kalau di sini dia diutus menjaga rumah ini.
Itu dia penjelasan dari mas-masnya tadi tentang patung dan gambar-gambar bersejarah di rumah ini. Selanjutnya kita mau ke tempat bunker yang dulunya digunakan untuk menyimpan opium dan candu, bisa juga digunakan sebagai tempat persembunyian dulu pada saat Perang Jepang-Belanda. Oh, ini tempat apa ya? Nah, ini namanya bunker. Ini dulu dibuat penyimpanan barang opium dan candu, dan juga dibuat lari saat perang penjajahan Jepang Belanda. Kayak narkoba kayak gitu. Dulu kan ilegal. Tempat sembunyi. Betul. Oh. Dulu. Kalau untuk sekarang udah nggak ada, cuma dibuat tempat lorong aja gitu. Nggak ada sebuah kayak meja, nggak ada, cuman kosong. Oh, kosongan Ya, saja. misal nanti kita mau turun boleh. Turun boleh. Nggak apa. Jadi di sini udah nggak ada isinya ya teman-teman, cuma kosongan saja. Oke, seperti yang saya bilang tadi, untuk yang terakhir kita mau lanjut ke tempat proses pembuatan batik. Meskipun di sini kita tidak bisa melihat full bagaimana cara pembuatan batik, tapi di sini itu terdapat poster yang menjelaskan 29 langkah-langkah cara pembuatan batik. Yang dijelaskan Mas Ikhwan tadi, ada nyipati, nyuei, ngeleret, nemboi, ngelengkreng, nerusi, dan lain-lain. Di sini juga terdapat poster sejarah yang menjelaskan batik 3 negeri. Prosesnya melalui 3 daerah, merah di Lasem, biru di Pekalongan, dan sogan atau warna coklat di Solo. Bisa dilihat ya teman-teman, di sini ibunya itu sedang membuat motif batik Sekar Jagad. Itu dia mengenai observasi, wawancara, dan sedikit tentang sejarah batik yang ada di Lasem. Cukup sekian, terima kasih and see you.